Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali para peserta pembelajar mata kuliah pendidikan agama Islam dan mungkin juga mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Kita akan mengkaji satu topik pada pertemuan ini mengenai makna syahadatain. Nah, sebagaimana yang sudah banyak kita ketahui, apalagi kalau Anda atau kita semua ini terlahir dari lingkungan keluarga Muslim, Bapak Ibu Anda seorang Muslim, tentu syahadat merupakan kalimat yang sangat populer dan mungkin sudah lama Anda kenal. Katakanlah sejak terlahir kita juga sudah diadzani oleh oleh orang tua kita. Di situ ada kalimat syahadat. Demikian halnya setiap hari kita sholat juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian di ritual-ritual tertentu juga sering sekali di situ ada dua kalimat syahadat. Artinya ini merupakan hal yang sudah lazim kita kenal, kita ketahui dan kita hafal bersama mengenai dua kalimat syahadat tersebut. Namun bagi seorang mu'alaf atau terlahir awalnya bukan seorang muslim, tentu dua kalimat syahadat ini diucapkan ketika baru pertama kali masuk Islam. Entah berumur berapa, disitulah Anda mungkin kalau seorang mu'alaf tentu mengucapkannya ketika Anda mau masuk Islam. Nah, di dalam khazanah pengetahuan ilmu agama Islam, syahadat ini sangat penting, bahkan menjadi prinsip paling dasar dan fundamen ya di dalam pemahaman agama Islam. Oleh sebab itu, kalau kita lihat rukun Islam itu meletakkan syahadatain sebagai rukun yang pertama. Itu artinya bahwa sebelum rukun-rukun yang lain seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu pertama terlebih dulu bagi seorang muslim tentu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, hari ini mari kita pahami syahadatain ini karena mengingat prinsipnya yang paling penting, artinya ini bukan hanya sekedar diucapkan. Syahadat ini sesuatu yang sangat luas, sangat dalam, dan sesungguhnya melingkupi dari seluruh rukun-rukun Islam yang lain. Oleh sebab itu, syahadat itu mestinya harus diyakini dalam hati, dipahami dalam pikiran, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, oleh sebab itu para peserta pembelajar, mari kita pahami apa hakikat dan makna syahadatain. Nah, para peserta pembelajar, inilah kalimat dua kalimat syahadat atau syahadatain. Anda bisa membaca di layar monitor Anda tulisan tersebut dengan bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama ini disebut dengan syahadat tauhid, yang kedua disebut dengan syahadat Rasul. Oleh sebab itu disebut dengan syahadatain. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah dua kalimat syahadat. Nah, para peserta pembelajar, bagaimana urgensi atau nilai penting dari dua kalimat syahadat ini? Nah, ahamiyatus syahadatain atau urgensi syahadatain ada 5 hal. Pertama disebut dengan madkholu ilal Islam, yaitu pintu gerbang Islam. Makanya tadi saya katakan bahwa ini merupakan prinsip paling pertama dan utama di dalam rukun Islam. Karena diibaratkan sebagai sebuah pintu. Mungkin kalau bisa diilustrasikan sebuah rumah, sebelum kita memasuki kamarnya, ruang tamunya, ruang keluarga, dapurnya, dan lain sebagainya,
Tentu saja yang paling pertama kalau kita ingin menghuni rumah tersebut, tentu terlebih dulu harus membuka pintunya. Nah, ini adalah langkah awal yang harus dilakukan. Makanya bagi seorang muslim, keturunan muslim maupun mu'alaf, pertama kali harus dibuka dulu dengan syahadatain. Maka makna pertamanya adalah sebagai pintu masuk ya, madkhulu ilal Islam. Kedua, urgensi syahadat atau nilai penting syahadat kedua adalah merupakan kholasatu ta'alimil Islam atau intisari ajaran Islam. Nah, mengingat makna dari dua kalimat syahadat ini melingkupi hal-hal prinsip bagaimana keyakinan dibangun dan bagaimana turunan dari perilaku yang bersumber dari keyakinan itu dilakukan, maka intisari ajaran Islam terletaknya di sini. Hidup yang dijalani oleh seorang muslim adalah pelaksanaan dari makna dua kalimat syahadat itu. Oleh sebab itu, berbagai ritual-ritual lain, ajaran-ajaran lain seperti baik menyangkut tentang akidah, syariah, dan akhlak, itu semuanya dibangun di atas dasar dua kalimat syahadat. Jadi itulah mengapa dikatakan nilai penting yang kedua adalah kholasatu ta'alimil Islam atau intisari ajaran Islam. Ya, intinya di situ sebetulnya Islam itu. Ketiga adalah asas perubahan atau asasul inqilab. Kita tahu bahwa Islam itu hadir dalam sejarahnya bukan yang pertama. Sebelum Islam datang, itu ada berbagai sistem keyakinan dengan segenap struktur sosialnya, kulturnya, nilai-nilai dalam masyarakat, norma-norma adat istiadat yang ada waktu itu, yang sudah sedemikian kuat dalam sejarahnya. Tentu saja ini di Jazirah Arab ya, di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin sangat populer disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh ya, di mana sistem-sistem keyakinan budaya masyarakatnya memang kala itu sedemikian tidak beradab, tidak manusiawi. Contohnya adalah terjadi diskriminasi atau pembedaan status-status sosial ya. Bahkan di dalam kultur patriarki masyarakat Arab waktu itu perempuan begitu direndahkan. Kemudian kelas sosial juga dibagi, ada yang namanya budak ya, sehingga manusia-manusia tertentu dianggap tidak bernilai sehingga diperlakukan seperti barang ya. Kemudian sistem pemujaan atau peribadatan, orang tiba-tiba menghamba dan menyembah sesuatu yang tidak nalar ya, yang sebetulnya itu hasil konstruksi dari kepentingan-kepentingan kaum elit waktu itu. Nah, datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini merubah hal-hal semacam itu ya. Contoh di bidang ketuhanan. Sebelum datangnya Islam atau zaman jahiliyah, orang menyembah berhala. Berhala di sini bukan hanya dipahami sebuah bentuk fisik berupa patung ya, tetapi ini adalah sebuah sistem keyakinan di mana kekuatan besar itu disandarkan pada sesuatu yang justru sangat terbatas seperti benda-benda, kemudian kekuasaan yang dikooptasi oleh kelompok tertentu, tidak nalar ya. Ini tentu saja tidak masuk akal ya. Kemudian datang Islam dengan sebuah pemahaman bahwa manusia itu sama, bahwa di balik realitas alam semesta ini dan kehidupan manusia ada kekuatan adikodrati, dan dari situlah sumber penciptaan, sehingga manusia harus mengabdi, menghamba, beribadah, tunduk pada Sang Pencipta. Dan siapa Sang Pencipta itu? Adalah Allah Azza wa Jalla, yang sebelumnya digambarkan sebagai sebuah sosok atau benda, tiba-tiba dirubah keyakinannya menjadi keyakinan terhadap kekuatan zat yang laisa kamitslihi syai'un, dengan berbagai sifat-sifat yang serba maha itu. Tentu saja ini akan merubah cara pandang masyarakat jahiliyah waktu itu. Nah, dua kalimat syahadat itu sebuah kalimat revolusioner yang menjadi antitesa atau ganti
terhadap sistem yang lama yaitu jahiliyah, maka dirubah. Nah, bagaimana perubahan itu? Statnya adalah ketika ada statement atau pernyataan perjanjian sebuah kalimat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya inilah urgensi syahadat yang ketiga, yaitu asasul inqilab, yaitu perubahan ya minadz-dzulumati ilan nur, dari suatu masa yang gelap ya, tidak rasional, menindas, tidak manusiawi, kepada sebuah sistem yang lebih benar, jalan lurus, terang, penuh hidayah, karena sistem-sistem keyakinan menjadi lebih masuk akal, lebih adil, dan lebih manusiawi. Nah, itulah garis pembedanya, statnya adalah di syahadat ini. Itu ketiga. Keempat adalah ini merupakan hakikatul da'watir rasul, yaitu inti dakwah para rasul. Sejak Nabi Adam, terutama di dalam monoteisme, ajaran tauhid itu Nabi Ibrahim dengan keturunannya sampai Nabi Muhammad sebetulnya berjumpa pada kalimatun sawa, pada titik nilai hakikat yang sama, yaitu mengakui, mengagungkan, taat, tunduk pada hakikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah zat maha pencipta, maha kuasa, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya dengan pedoman-pedoman kitab suci yang diturunkan kepada para rasul tersebut. Jadi syahadat itu adalah sebuah pengakuan terhadap inti dari dakwah para rasul ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah fadhailu azimah, yaitu memiliki keutamaan yang agung. Maka kalau mungkin Anda seorang, mungkin di Jawa dalam khazanah ilmu Jawa ada istilah kalimosodo ya, jadi jamus kalimosodo. Kalimosodo itu kalimah syahadat. Makanya di sini mengandung inti dari nilai-nilai yang sangat agung, yang sangat besar, karena sesungguhnya hidup ini termasuk manusia dirinya sendiri itu diringkas di dalam dua kalimat syahadat ini. Nah, inilah para peserta pembelajar urgensi dari syahadatain ya. Jadi ada 5. Nah, mari para peserta pembelajar kita pahami kalimat demi kalimat bagaimana skema atau paradigma dari urgensi syahadatain ini. Pertama, mari kita pahami syahadat tauhid ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, mari kita pahami kalimat pertama yaitu asyhadu. Nah, asyhadu ini kalau diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu saya bersaksi. Mohon dicermati diksi bersaksi. Mengapa tidak saya mengucapkan, saya meyakini, atau saya melihat, atau saya berucap? Kok tidak begitu, tapi adalah memakai diksi atau istilah bersaksi. Nah, kalau kita pahami kata saksi di sini, kalau melihat contohnya sebagai perbandingan, kalau melihat itu yang dominan itu indera, yaitu mata. Kalau mengucap, maka yang dominan itu lisan. Kalau mengetahui, yang dominan itu hanya pikiran. Kalau diganti dengan kata meyakini, itu yang dominan maka hati. Tapi kalau bersaksi itu adalah sebuah keterlibatan dari diri manusia. Ya hatinya, ya pikirannya, ya perbuatannya. Itu juga meliputi dimensi afeksi, dimensi kognisi, dan dimensi psikomotorik. Itu kalau di dalam pedagogi ya, di dalam pendidikan. Jadi syahadat itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi kesaksian itu merupakan sebuah totalitas ya. Jadi contohnya begini, Anda kalau mungkin ini ilustrasi sederhana, Anda bedakan antara menonton sepak bola di televisi dengan menyaksikan di lapangan. Itu kan atmosfernya berbeda. Mungkin kalau Anda menonton, apalagi kalau melalui televisi, maka Anda termediasi, Anda berjarak. Kalau hanya melihat, mungkin dimensi emosi Anda tidak terlibat.
Tetapi kalau menyaksikan, mungkin Anda datang ke stadion menyaksikan secara langsung, maka di situ mata Anda melihat, pikiran Anda menalar, hati Anda emosinya terlibat, sehingga orang yang menyaksikan itu akan menumpahkan kediriannya secara total. Nah, inilah makna syahadat. Makanya di sini dipakai kata asyhadu, itu bersaksi. Nah, di sini di dalam struktur bahasa Arab memakai sebuah kata kerja continuous. Kalau dalam bahasa Inggris ada tenses ya, ini adalah jenis kata continuous, yaitu kata berlangsung. Bukan saksi kemudian telah atau telah bersaksi, tetapi ini sebuah kata kerja terus-menerus. Oleh sebab itu di dalam agama Islam persaksian itu harus diperbaharui terus-menerus. Makanya di dalam ritual Islam itu diucapkan kalau dalam sholat 5 waktu itu ada 5 kali sholat 5 waktu, apalagi kalau di zuhur atau di sholat-sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat itu pengucapan syahadat masing-masing 2 kali. Nah, ini artinya bahwa sebuah persaksian yang harus dilakukan terus-menerus. Bahkan di luar ritual sekalipun, mestinya sebagai seorang muslim harus selalu memupuk kesadaran terus-menerus tentang kesaksian ini. Nah, tentang makna yang lain adalah sebuah totalitas, saya kira tadi saya sudah jelaskan ya. Berikutnya adalah rumpun kata atau kalimat atau frasa tentang Allah ilaha. Ini kalau diartikan bahasa Indonesia adalah saya bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ilah itu Tuhan. Nah, ini kalau dalam struktur bahasa Arab, Allah itu bahwa tidak ada. Ini ada kalimat nafi dan yang dinafikan. Maksudnya adalah ini statement negasi ya, penidaan atau menolak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini merupakan sebuah proses sosial, proses sejarah. Tadi saya katakan bahwa sebelum datangnya Islam sudah ada sistem-sistem keyakinan sebelumnya. Maka sebelum ditanamkan, ditegakkan kalimat syahadat, maka harus dibersihkan dulu sistem-sistem lama. Maka ini merupakan sebuah kalimat revolusi atau antitesa. Nah, ini sebuah kerja perjuangan yang kalau dalam sejarahnya maka terjadi kerja keras, perjuangan yang sangat sengit, bahkan sampai upaya untuk mempertahankan dan menegakkan kalimat ini dengan peperangan karena terkait dengan kultur di Arab yang memang sangat terbuka terhadap konflik dan itu ekspresinya biasanya perang terbuka. Maka di sini kalau secara pemikiran adalah bagaimana membersihkan terhadap keyakinan-keyakinan lama, yaitu ya yang sebelum Islam datang, yaitu zaman jahiliyah, terhadap kekuatan-kekuatan yang disembah-sembah tetapi sesungguhnya tidak layak disembah. Nah, ini adalah sebuah kalimat nafi yang ditidakkan itu adalah sistem-sistem lama, yaitu ilah. Ilah itu adalah sesuatu yang disembah, yang dipuja, yang diagungkan, tetapi sebetulnya tidak tepat. Ya, jadi ini harus dibersihkan dulu. Maka saya bersaksi menuju sebuah tindakan untuk pembersihan, merevolusi. Kemudian apa yang direvolusi setelah ditumbangkan, dijatuhkan atau dinafikan itu ditegaskan, diganti dengan kalimat illallah ya. Ini adalah merupakan ilah, itu adalah dalam bahasa Arab kalimat isbat atau kalimat pernyataan atau penegasan. Yaitu apa? Mengganti ilah yang sebelumnya yang dianggap ini tidak layak, maka kemudian diganti sebuah zat yang disebut dengan Allah. Jadi kalau kita lihat kronologi atau skema pernyataan syahadat tauhid ini adalah sebuah proses yang utuh di mana ada proses penyaksian, ada proses revolusi menghapuskan atau mengganti sistem lama, sistem kepercayaan lama dengan sistem kepercayaan baru yaitu Allah. Maka Allah di sini punya 2 dimensi sebagai sebuah zat berdimensi rububiyah. Rububiyah itu keyakinan bahwa yang mencipta, yang mengendalikan alam semesta termasuk diri manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah itu adalah sebuah keyakinan ketuhanan, lanjutan dari keyakinan akan penciptaan Allah dan kekuasaan Allah, kemudian manusia harus tunduk. Nah, tunduk itulah kemudian diatur dengan berbagai aturan
untuk membuktikan ketaatannya sama Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari kalimat ini para peserta pembelajar itu titik akhirnya ada di Allah. Makanya kalau manusia di akhir hayatnya itu ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah lah kita berasal, dari kitalah milik Allah, kemudian kembalinya juga ke Allah. Jadi sebetulnya alam semesta dan diri kita itu nothing. Sebetulnya yang ada itu tidak ada. Karena apa? Yang ada itu sesungguhnya sementara dan diproses melalui proses penciptaan. Dan itu semuanya adalah dari Allah. Maka sesungguhnya hakikatnya yang ada itu ya hanya Allah. Termasuk diri Anda, diri saya, apa yang saya ucapkan, benda-benda di sekitar kita sebetulnya tidak ada. Karena adanya yang ada itu karena keberadaan Allah. Jadi ini merupakan sebuah kalimat tauhid. Maka kalau di dalam thariqah atau tasawuf yang layak disebut itu adalah Allah, Allah, hu, dan sampai pada sebuah titik nothing. Manusia akan melangit dan menyatu dengan Allah. Karena yang sesungguhnya hakikat ada itu adalah Allah semata-mata. Nah inilah yang disebut dengan syahadat tauhid. Nah berikutnya adalah syahadat Rasul. Para peserta pembelajar, mari kita pahami sama dengan yang pertama, syahadat tauhid kata per kata. Asyhadu yang pertama, saya kira saya tidak usah ulang menjadi secara lebih detail, hanya saja begini. Persaksian ini ada dua kalau di sini. Bagi umat atau seseorang yang hidup pada zaman Rasul, yaitu para sahabat, mungkin tabiin dan tabiin, sahabat dan tabiin, terutama sahabat, itu mungkin persaksiannya bisa indra secara langsung karena mereka melihat hidup bersama Nabi, ya, melihat secara langsung, bergaul secara langsung, sehingga persaksiannya adalah lebih total. Tetapi bagi umat yang berjarak seperti kita ini karena Nabi sudah meninggal, maka persaksiannya sama dengan syahadat tauhid tadi. Mungkin kita tidak melihat sosok Nabi secara langsung, tapi ada dalam keyakinan kita, ada dalam kesadaran sejarah yang kita baca. Perilakunya, suri tauladannya bisa kita lihat di situ. Maka syahadat bisa bermakna begitu untuk saat ini. Nah, mari kita mulai concern di frasa kedua, Anna Muhammad. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad, nah ini yang harus kita pahami. Muhammad di sini punya dua makna. Muhammad itu satu diartikan sebagai sosok, ya, sebagai seseorang. Ini adalah nama orang utusan Allah, ya. Kalau Muhammad sebagai sosok, maka ini terkait dengan sebuah dalil dalam Al-Quran yang menyatakan wa ana basyarum mithlukum. Maka Muhammad sebagai sosok sesungguhnya adalah manusia biasa. Tubuhnya ya seperti kita, matanya dua, hidungnya satu, telinganya dua, kakinya dua. Ini adalah postur dari seseorang manusia biasa yang tubuhnya berlaku hukum-hukum biologis sebagaimana manusia pada umumnya. Maka itu Muhammad sebagai sosok ini bersifat fisik, empirik, dan terbatas sekaligus. Contoh ya, Muhammad punya rasa lapar, sama dengan manusia lain. Maka Muhammad berbuka, Muhammad makan, minum. Muhammad juga punya nafsu. Dia punya hasrat sebagai laki-laki, maka Muhammad nikah, Muhammad kawin. Sama seperti laki-laki lain. Muhammad adalah laki-laki, dia tidak perempuan, maka dia terbatas dalam kelelakiannya. Kan Muhammad tidak bisa menjadi perempuan karena jenis kelaminnya adalah laki-laki. Muhammad adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Orang Arab, bahasa Arab, rasnya Arab, kulturnya Arab. Dia bukan orang Jawa, bukan orang Palembang, bukan orang Sumatera, Kalimantan, bukan orang Papua, bukan orang Sulawesi. Dia berbahasa Arab, dia tidak bisa berbahasa lain. Artinya bahwa Muhammad sebagai sosok terikat oleh ruang dan waktu di mana dia hidup. Dan puncak keterbatasan Muhammad sebagai sosok adalah wafat atau meninggal.
Nah, kalau dalam pengertian sosok ini adalah terbatas. Namun demikian, karena Muhammad sudah membuktikan sebagai sosok pribadi yang layak, sangat layak menjadi suri tauladan, kalaupun toh terbatas, keterbatasan Muhammad ini bisa dijadikan uswatun hasanah atau contoh bagi manusia lain. Dia cerdas, dia jujur, dia amanah, dia menyampaikan ayat-ayat dan kabar gembira petunjuk kepada manusia. Dia orangnya penyabar, pekerja keras, berdisiplin tinggi, penyayang sama istri-istrinya. Jadi kalau dilihat walaupun Muhammad sebagai sosok, maka kesosokan Muhammad ini sebuah suri tauladan yang bisa ditiru atau menjadi rujukan umatnya. Nah, itu Muhammad sebagai sosok. Arti yang kedua, Muhammad sebagai sistem atau adjektif atau kata kerja atau kata sifat. Mengapa? Karena Muhammad di sini dari kata dasar Hamida Yahmadu Muhammadan. Hamida Yahmadu itu artinya terpuji, ya. Mahmud Muhammad, ya. Jadi segala sifat, segala sistem yang baik itu adalah terpuji. Segala nilai yang benar itu adalah terpuji. Maka oleh sebab itu Muhammad sebagai sistem atau sebagai nilai ini bersifat universal. Menembus batas Muhammad sebagai sosok. Jadi dia melampaui, ya. Karena bagi siapapun yang mampu berada dalam sistem kebenaran ini sebetulnya dia berada di dalam nur Muhammad atau sifat-sifat keterpujian. Maka Muhammad sebagai sistem ini tidak terperangkap oleh ruang dan waktu. Tidak hanya dibatasi oleh sosok Muhammad yang sudah meninggal. Tidak dibatasi oleh Muhammad yang seorang Arab dan seorang laki-laki dan seorang anak dari Bani Hashim. Dari klan Bani Hashim, dari anaknya Abdullah dan Aminah. Tetapi Muhammad sebagai sistem bisa dilakukan oleh siapa saja asal memenuhi syarat itu. Nah, contoh, 1 tambah 1 adalah 2. Maka nilai 2 itu adalah nilai terpuji karena membenarkan penjumlahan 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga siapapun yang mencapai angka 2 maka dia terpuji, dia memuhammadkan diri. Nah, untuk bisa seperti itu, maka orang harus punya kemampuan mengakumulasi sebuah nilai yang menyebabkan finalnya adalah 2. Itu contohnya. Nah, kalau kita ringkas adalah seperti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan sebuah kebenaran yang dicari oleh manusia secara terus-menerus menjadi semakin sempurna. Maka seorang muslim mestinya adalah memuhammadkan diri dengan menguasai ilmu pengetahuan. Karena ini adalah sebuah kebenaran ayat-ayat kauniyah yang diciptakan oleh Tuhan dan ditugaskan kepada manusia untuk menguasainya, ya. Jadi seorang muslim untuk bisa memuliakan hidupnya, membuat dirinya terpuji, itu adalah ketika menguasai kebenaran, dan kebenaran itu salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Nah, cuma bedanya bagi seorang beriman adalah tidak diputus di sini. Karena siapa yang menguasai ilmu pengetahuan tidak terbatas dia percaya Tuhan atau tidak. Nah, tetapi bahayanya adalah bagi orang yang tidak percaya Tuhan ketika menguasai ilmu pengetahuan akan terhenti di situ. Dan bisa jadi, maaf, akan menuhankan temuannya sendiri. Maka dia akan sombong. Nah, maka bagi seorang muslim harus dilanjutkan pada frasa berikutnya. Setelah menyaksikan, mengimani, mempercayai bahwa Muhammad itu sebuah sifat keterpujian, kita menguasai ilmu pengetahuan, contohnya itu harus diyakini sebagai Rasulullah. Bahwa itu semua adalah risalah, utusan, sistem yang dibuat oleh siapa? Oleh Allah. Jadi sebetulnya hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat kemuhammadan, termasuk perilaku, kepercayaan, temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semuanya adalah utusan Allah. Jadi semuanya akhirnya dikembalikan kepada Allah. Nah, dengan demikian maka orang tidak akan lagi sombong.
Karena temuan-temuannya, keterpujian dirinya akan diserahkan dan diabdikan sama Allah. Maka dari itu sebetulnya dua kalimat syahadat ini berujung segalanya kembali kepada Allah. Cuma yang harus ditegaskan untuk kita semua, dan ini koreksi bagi umat muslim, rata-rata adalah terlalu langsung loncat ke Allah. Sehingga semuanya tergantung Allah, semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah ada takdir, yang penting Allah. Itu juga tidak benar. Karena apa? Untuk sampai kepada kata akhir Allah itu harus anna Muhammad. Jadi harus memuhammadkan diri. Jadi orang harus bekerja keras, harus mencari ilmu, harus menguasai ilmu pengetahuan, harus membuat teknologi, baru bisa menciptakan peradaban yang bisa memuliakan manusia. Tetapi tidak dihentikan, semuanya diabdikan kepada Allah. Nah, itulah para peserta pembelajar, sebuah dua kalimat syahadat yang ahamiyahnya tadi sudah saya jelaskan menjadi intisari dan fundamen paling dasar dalam beragama Islam. Nah, mari pemahaman syahadat ini kita implementasikan dalam hidup kita dan kita perluas pemahaman kita mengenai syahadatain. Ada satu koreksi atau pengkritisan saya terhadap fenomena umat Islam di masyarakat kita. Rata-rata dua kalimat syahadat ini hanya dipahami sekedar lisan, bahkan sekedar formalitas belaka ya. Bahkan dalam proses mu'alaf contohnya, orang syahadat hanya disaksikan secara lisan, kemudian langsung beranjak belajar sholat, belajar ngaji, puasa. Tetapi makna-makna syahadat semacam ini tidak dipahami dengan baik. Padahal ini prinsip paling awal sebagai pintu masuk mestinya. Nah, demikian para peserta pembelajar, pemahaman atau penjelasan mengenai dua kalimat syahadat ini. Semoga para peserta pembelajar bisa menambah wawasan dan kita semua semoga bisa memahami makna-makna dari syahadat ini dan mempraktekkan dalam hidup kita. Mari kita kembangkan, kita dalami persoalan makna syahadat ini dengan cara dialog setelah pembelajaran ini. Mari kita berdiskusi, bagi siapa yang berkomentar atau bertanya, saya persilahkan. Dan saya mohon peserta pembelajar untuk secara mandiri membaca berbagai literatur untuk memperluas pandangan. Karena apa yang saya sampaikan juga sesungguhnya minallah ilallah. Jadi saya bisa berkata demikian pun sebetulnya juga saya tidak boleh meyakini bahwa ini kebenaran mutlak. Kalau ada yang benar tentu ini semuanya dari Allah, dan kalau ada kesalahan dari keterbatasan saya pribadi. Saya hanya menyampaikan, semoga ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Mari kita berdialog setelah salam ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.